Alhamdulillah birahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bi'inayatihi wa taufiqihi yahtadid dalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ya'khudhu anni hadhil kalimat fa ya'malu bihinna aw yu'allimu man ya'malu bihinna. Faqala Abu Hurairah, ana ya Rasulullah. Fa akhadha biyadi thumma addahunna khamsan. Faqala ittaqil maharima takun a'badan nas warda bima qassamallahu laka takun agnan nas. Wa ahsin ila jarika takun mu'minan wa hibbalin nas ma tuhibbu li nafsika takun musliman wala tuksirid dohika fa inna kasratad dohiki tumitul qalba. Al hadis rawahu Tirmidzi, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu kesempatan pernah bertanya kepada para sahabat yang hadir. Pertanyaannya adalah man ya'khudhu, siapa yang mau mengambil anni dariku hadhil kalimat, pelajaran-pelajaran ini. Faya'malu bihinna, lalu siapa yang mau mengamalkannya. Aw yu'allimu man ya'malu bihinna, atau siapa yang mau mengajarkan kepada orang yang mau mengamalkannya. Para sahabat saat itu tidak ada yang menjawab karena bingung apa yang mesti dijawab. Kalau dikatakan sanggup, takut memberatkan. Kalau tidak sanggup, takut berdosa. Di tengah kebingungan dan keheningan tersebut muncullah sosok sahabat Abu Hurairah. Dengan yakin dan pede percaya diri, dia mengatakan, ana ya Rasulullah, saya sanggup menerima pelajaran, mengamalkan kepada orang yang mau mengajarkan kepada orang yang mau mengamalkan. Padahal Abu Hurairah belum tahu apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah pada saat itu. Setelah Abu Hurairah mengajukan kesanggupannya, Abu Hurairah menceritakan, fa'akhadha biyadi, lalu Rasulullah memegang tanganku, summa addahunna khamsan, kemudian menghitung 5, seolah-olah pelajaran yang akan disampaikan itu isinya ada 5. Faqala, kemudian Nabi bersabda yang khusus ditujukan kepada Abu Hurairah, ittaqi, jauhilah oleh kamu. Kalau dibacanya ittaqu, itu untuk semua, jauhilah oleh kalian. Ittaqi domirnya anta, karena waktu itu yang menyatakan kesanggupan hanya Abu Hurairah. Abu Hurairah, kamu jauhi al-maharima, semua yang haram. Takun a'badan nas, pasti kamu akan menjadi orang yang paling utama dalam beribadah. Yang kedua, wardo, hendaklah kamu ridho, puas, tidak kecewa. Ridho artinya puas, menerima, tidak kecewa. Bima qassamallahu laka, kepada apa yang telah Allah bagikan kepada kamu, kepada apa yang telah Allah berikan kepada kamu. Takun agnan nas, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Yang ketiga, wa ahsin ila jarika, kamu berbuat baiklah kepada tetanggamu. Takun musliman, niscaya kamu akan menjadi juru selamat. Wa hibbalin nas, dan cintailah manusia, ma tuhibbu li nafsika, seperti kamu mencintai diri kamu sendiri.
takun musliman, kamu akan menjadi juru selamat. Kalau tadi takun mukminan, kamu akan menjadi juru aman. Berbuat baik kepada tetangga akan menjadi tukang mengamankan. Mencintai orang lain seperti mencintai diri akan menjadi juru selamat. Yang terakhir, wala tuksirid dohika, dan janganlah kamu banyak tertawa, banyak hiburan, banyak ulin, banyak healing. Segala sesuatu yang berbau hiburan jangan terlalu banyak. Bukan tidak boleh, jangan terlalu banyak. Kenapa? Fa inna, sebab sesungguhnya kasratad dohiki, banyak hiburan, banyak tertawa, banyak healing, banyak ulin, tumitul qalba, akan mematikan hati. Kalau hati sudah mati, maka nasihat tidak akan masuk. Meskipun nasihat itu disampaikan dari orang yang tutur katanya baik, tidak kasar, tidak garihal. Meskipun Quran yang disampaikannya indah, tapi tidak akan masuk apabila hati ini tertutup. Kenapa tertutup? Karena banyak hiburan. Itulah hadis yang ya, ayah andai cadangan bias ayah cadangan ya. Hadirin ikhwatu iman, majelis taklim Al-Bukhari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini hari Sabtu ketiga tanggal 5 Ramadan 1445 Hijriah, bertepatan dengan 16 Maret 2024 Masehi. Dengan izin Allah, setelah tadi melakukan perjalanan yang cukup lancar ya, barusan saya tadarus Quran dengan ibu-ibu di musola dari jam 7 sampai jam 9. Feeling saya lancar karena minggu pertama bulan Ramadan, orang belum terlalu banyak keluar, kecuali nanti kalau seminggu sebelum Lebaran. Saya juga tidak berani jam 9 berangkat dari sana. Barusan saya nge-WA Pak Abu Hori, mohon maaf kalau saya telat. Ternyata tidak telat, 20 menit nyampe di sini tadi ya. Dan tadi juga saya sampai di sini, ibu-ibu sudah belajar bahasa Arab tentang nahwu, gramatikal bahasa Arab. Uyuhan geskolot diajar gitu, iraharek dipakena. Tapi semangatnya harus dihargai ya. Boro-boro ibu-ibu budak kese. Serius Bu, ilmu tadi ilmu yang sangat langka. Nakiroh ma'rifah itu pembagian kata benda dilihat dari segi makna. Jadi lamun tak apal hartina tong hayang bisa ngabedakeun nakiroh ma'rifah. Gitu ya. Ieu mah heureuyna we heureuy. Uyuhan dialajar nahwu sorab geus karolot. Ustadna teh kudu sabar tingkat tinggi. Abdi mah tibatan ngajar nahwu sorab saminggu sakali teu jadi. Teu sanggup abdi mah. Nahwu sorab mah minimal 3 kali.
minimal ada 3 kali, 2 jam 1 kali pertemuan. Sebulan sekali. Iya masa bulan jadi eta mah yang diajar mengenal kan baik teraskeun Ustaz sana teh Ustaz Suryana syukur we lah abdi wae diajar nahu sorok ti budak ayeuna geus molotok da ustaz mah kudu bisa mun teu bisa nahu sorok kurang sampurna jadi ustaz nanti jadi lamun Pak Bukhari tong bangga disebut ustad pasti tanya nang sorok teu bisa kan masantren deui gitu ya serius Bu Pak ustad mah wajib nomor pertama bisa nahu sorok kalau teu bisa era disebut ustad lagi era serius era teu wani da ceramah ge abdi mun teu bisa nahu sorok kusabab bisa pede untanya lain ngahina lain ngahina kecuali ustad YouTube. Kalau ustad YouTube kan kudu diajar nu sorok. Bagus teruskan Bu ya. Insya Allah nu bieu diajarkeun pasti paroho deui. Ya wa anu we. Nakiroh dan ma'rifah. Aya sabari si ma'rifah teh? Oh, namanya. Itulah. Teu naon itu. Sabulan sakali Pak Bukhari? Ya, keun bae alhamdulillah. Kemudian pagi ini saya menyampaikan tema bulan syariat karena bulan ketetapan Allah. Banyak di bulan Ramadan yang syar'i. Mulai dari penampilan, mulai dari acara, semuanya syariat. Orang yang mengatakan jilbab tidak wajib pun pada bulan Ramadan mendadak pakai jilbab. Padahal dia mengatakan jilbab itu tidak wajib, yang penting sopan. Anehnya di bulan Ramadan memakai jilbab. Udah sekalian jangan pakai jilbab menurut Suudon. Tapi menurut Husnudon, alhamdulillah segitu juga hatinya menerima. Jadi sebenarnya yang menolak jilbab tidak wajib itu hatinya menerima. Buktinya di bulan Ramadan lah pakai, meskipun kerudungnya kerudung tak-tak. Tahu tak-tak Ibu? Ya, kepala alias rambut terlihat sebagian. Dada. Apa ini? Leher kelihatan. Itu namanya tiung tak-tak baheula mah. Zaman Putra Pak Soeharto desa batu tuh, tapi ya nama bilang batu tuh tosai kerudungna tosari. Nah, jadi bulan Ramadan disebut bulan syariat sebab banyak yang memakai syar'i. Acara pun syariat. Kalau pengajian Al-Bukhari kan tiap hari Sabtu keberapa Pak? Sabtu ketiga. Kalau mereka pengajian ya setahun sekali lah, lumayan Ramadan. Kalau orang sini pengajiannya Sabtu ada, Ahad ada, pokoknya mah sering pengajian ya. Tidak bisa hadir ada YouTube, ada Facebook. Mereka ngajinya ya tadi setahun sekali, lumayan segitu. Kemudian disebut bulan syariat. Orang yang tidak pernah baca Quran pada bulan ini terpaksa baca Quran. Gak apa-apa terpaksa juga. Memang asalnya dipaksa. Yang tadinya tidak ke masjid. Yang tadinya tidak pakai kaos kaki, kaos kaki. Gitu ya. Yang tadinya tidak tahajud di bulan Ramadan. Yaitu di awal. Semua orang melaksanakan sholat tarawih, begitu. Itulah bulan Ramadan disebut bulan syariat. Kemudian disebut bulan syariat setiap tutur kata dijaga. Saya juga kalau menyampaikan materi harus dijaga. Tidak boleh nyinggung sedikit. Kecuali ya tadi minta maaf lah kalau terlanjur keluar. Saya minta maaf. Tadi ngahirian kan ibu-ibu teh ngahirian gitu ya. Rian diajar nahu sorok uyuhan. Berarti kan lamun
sensitif mata teh tengeuna gitu kan, capek-capek aing diajar, dihina ku sadaan selain dihina, dihina diheureuyaan, punten ibunya, punten bisa, ya tekenging lah bahasa-bahasa gitu teh dijaga, tapi abdi supayongnya ngeherian teh, atel, namun tengah herian teh sok gering abdi. Yo sebunya abdi ngaos ka dieu kan sanes sekali 2 kali terus sering kan, terus sering begitu heboh gara-gara pengajian di dieu kan harita langsung viral di TikTok harita geuningan nuju abdi botak harita. Jadi riweuh Pak Buhori ditaros kedah Pak MUI. Aya nama terus dinginnya setahun kamari nya apa ya? Abdi kamari liren teu ngaos kitu ka dieu. Gara-gara cariosan Nabi tepira nyebut tukang tipu, tepira nyebut tukang tipu, kasaha ka oknum padahal tadi disebatkeun ormas nama ka oknum ngan seueur anu kabakaran jenggot matak abdi dicukur kamari teh sieun kahuruan. Di bulan Ramadan semua orang menjaga lisan. Saya juga bulan Ramadan adaptasi dulu Bu, adaptasi di rumah, menjaga ucapan kepada istri, kepada anak. Itu adaptasi bulan Ramadan. Bisi nyinggung. Memang man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa ngomong yang baik, lebih baik diam. Di bulan Ramadan leuwih hade cicing. Sakirana ngomong mata pidosa. Nah di bulan Ramadan sangat dijaga ya, insya Allah. Kemudian pertanyaannya pun muncul sekitar Ramadan, bagaimana keberkahan Ramadan, syariat, dagang cilok ge cilot Ramadan, segala sesuatu kegiatan dikaitkan dengan Ramadan. Pokoknya mah bulan agung, bulan suci, bulan berkah. Kalau bulan berkah sih ada dalilnya, tapi kalau bulan suci nggak tahu dari mana. Bulan suci mah itu mah istilah orang Indonesia. Kenapa disebut bulan suci? Artinya bulan yang sangat dihargai. Sampai orang yang tidak saum pun meskipun boleh makan harus menghormati. Jangan makan sembarangan. Itu disebut bulan suci mungkin. Kemudian tempat maksiat juga ngadak-ngadak ditutup, meskipun nanti sawah buka lagi atau malamnya buka lagi. Walau alam saya sudah lama tidak nongkrong, tidak lewat ke tempat-tempat maksiat. Nggak tahu kalau malam di Braga gimana tuh di Jalan Braga. Ibu tahu di Jalan Braga tahu? Sok ameng tadinya gitu. Kayak maksiat. Atau jangan jauh-jauh lah ke Jalan Braga. Nah HP tuh tinggal di tempat maksiat segala iya, tergantung kita mau menggunakan HP untuk apa ya. Yang paling berat justru ini sekarang skip, tahu skip Bu? Lewat gitu. Ketika ada iklan, ketika ada tontonan yang tidak baik, skip, termasuk berita politik. Pikarieun berita politik teh nya. Di tengah-tengah beas naik, masyarakat ngantri, sangat kontras, bertolak belakang. Para pejabat kita sedang bagi-bagi proyek, bagi-bagi jabatan, kontras sekali. Ya, gitu. Itu pun mengganggu, merusak hati. Kalau kita tidak nonton, kurang atau ketinggalan informasi. Tapi kita harus bisa menahan. Dasar sia maneh gitu kan. Terus Bu, leres. Can kemudi batur mah aya gaji 13 PNS ya. Ibu gaduh gaji 13. Kan beda lain PNS. Gitu kan? Nah, terus ya macam-macam lah berita di medsos kalau kita tidak bisa memilih maka akan merusak ngageringan hati. Makanya berpandai-pandailah
menyaring, memilah, memilih berita di medsos ya. Termasuk juga kita menjaga sikap daripada orang. Ya, kita harus punya sikap. Kita harus siap dibenci kalau ingin disebut orang baik. Biarlah kita tidak membenci, tapi kita siap dibenci. Begitulah kalau orang berada di jalur yang benar. Makanya bulan Ramadan disebut bulan syariat seperti tadi. Lebar, sayang, ibu sudah bangun jam 3, tidur jam 10. Ya. Terus mempersiapkan sahur, membangunkan, makan sahur berjamaah, lalu sholat subuh tadarus, rusak di siang hari oleh maksiat. Ya. Saya Bu kalau berhadapan dengan bulan Ramadan selalu ada peristiwa yang baru. Yang senang, yang susah, suka, duka, baik, buruk, pernah saya alami. Ibu-ibu juga sama di sini mengalami ya bulan Ramadan. Ya, banyaklah. Kalau saya ingat Ramadan suka ngomong sendiri, aduh Ramadan. Ketika melihat sesuatu yang menggembirakan saya tersenyum, tapi ketika melihat yang menyedihkan saya sedih dan istighfar. Aduh, Ramadan kamari mah orang teu meunang ngaji gitu ya, teu meunang nguriling ka ditu ka dieu, heboh riweuh pada amat teu nanaon kan diri riweuh ku sorangan. Jadi saya ngomong sorangan ku abdi kamari basa nyupiran oge Ramadan seueur kajantenan peristiwa di bulan Ramadan, sehingga mohon maaf kalau kita bisa mengisi Ramadan ini dengan baik, maka akan mengalahkan orang yang mati berjuang di medan perang. Bisa jadi kita lebih dulu masuk surga daripada orang yang terbunuh di jalan Allah. Kenapa? Sebab memaksimalkan bulan Ramadan. Sebab Ramadan adalah ibadah gabungan. Tidurnya ibadah, makannya ibadah, membangunkannya ibadah. Tidur ibadah Bu. Tidur untuk makan sahur, tidur supaya kuat saum, itu ibadah. Jadi kalau ibu tidak kuat, tidur aja. Meskipun hadisnya dhaif, tidurnya orang yang saum adalah ibadah. Tetapi kalau dengan tidur kita bisa menahan diri, kemudian jadi tenaga untuk beribadah, maka tidurnya pun dinilai ibadah, meskipun hadisnya dhaif. Jadi niyamus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang sedang saum adalah ibadah. Itu hadisnya dhaif, bukan hadis Nabi. Tapi kalau ibu dengan tidur bisa menahan diri dari maksiat, kemudian jadi tenaga untuk ibadah, maka tidurnya pun bernilai ibadah. Gitu ya. Sudahlah, kalau pengajian mah jelas ibadahnya. Ada ayat dibaca, ada hadis disampaikan. Kita diberi motivasi, saya juga sama. Nah, cuma bedanya sedikit lah. Kalau ngaji di bulan Ramadan kan disuguhan atau unggul. Lebih berat Bu pengajian di bulan Ramadan karena apa? Ada di sini yang tidak saum. Ibu-ibu yang tidak saum karena ada halangan sekarang tidak, ya api-api ya itulah, api-api lulus. Padahal ngejak-jaknya, ya, tapi tidak berani makan minum karena menghargai orang yang sedang saum. Nah gitu. Bulan Ramadan mah bulan syariat, sebab semua berkaitan dengan ibadah. Amal kebaikan sampai dilipat gandakan. Sampai berapa Bu dilipat gandakannya? 700 kali lipat. Dan satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Itu yang target namanya. Ternyata target satu malam lebih baik dari 1000 bulan itu satu targetnya. Dosa kita diampuni. Dosa kita diampuni. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, kan gitu ya doanya.
Tidak ada doa-doa panjang-panjang pada malam itu kecuali sedikit dan pendek. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu ya. Apa aku doa itu? Mainnya nu pondok apa? Aya nu leuwih pondok ti dieu. Astagfirullahaladzimnya lebih pendek. Tapi kenapa Rasulullah mengajarkan doa tadi? Al-afwa itu kesalahan yang tidak disengaja. Al-afwa itu kesalahan yang tiap hari. Kadang-kadang kita tidak sadar. Suami ke istri, istri ke suami, orang tua ke anak, anak ke orang tua. Kalau saya mungkin lagi pengajian di radio, sedang pengajian di YouTube tidak terasa. Tapi kalau saya nonton video saya sendiri, saya kadang-kadang tidak tega, Bu. Aduh, orang ngomongin salah. Tepantes kudu nama ngomong gitu. Tapi aya nu resepkeun. Ustad cenah sayana mending keneh beledag-beledug, tapi batur tapi karareuwaseun. Ustad mah ulah lemah lembut gemulai, keneh sok tunduk. Tapi ibu abdi teh da embung ari kitu-kitu teh. Gitu ya. Tapi saya kalau urusan prinsip saya jawab tegas tetap, tidak bisa abu-abu. Sorry ya. Tidak bisa memilih nguriling gitu ngajawabna. Oh sorry. Contoh nih jawaban saya yang tegas. Apakah boleh tahajud setelah tarawih? Tidak boleh. Gitu. Apa dalilnya? La witroni fi lailatin titik. Gitu. Tong loba kurilingan lieur. Ketika ngajawab tarawih boleh katanya. Antum aja yang kurang pergaulan gitu katanya. Rasulullah katanya hanya 11. Lihat di Madinah. Itu Madinah bukan dalil. Tarawih itu bukan Madinah tapi dalil. Hadis yang menerangkan tarawih 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41 hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Jadi jangan mengatakan kurang gaul. Cuma dia saja tidak mau membacakan hadisnya karena takut ditinggalkan jamaah. Kalau saya mah berani, peduli rek dia tinggalkan lagi. Gitu. Terserah, dah benar Bu, namanya abdi kudu ngabohong. Hadis yang menerangkan tarawih 21, 23 hadisnya dhaif. Meskipun saya menghargai kepada mereka yang masih kekeh tarawihnya 21, 23. Silahkan baca lagi aja keterangannya. Nah dalam urusan prinsip saya tetap tegas. Cuma mungkin tidak gariha atau gariha untuk terkasar teuing, teu disebut belegug teuing gitu tah. Teu disebut naon? Belegug teh bahasa Sunda nu kasar deh Bu. Mun bahasa Indonesia nama belegug teh naon? Pandir. Pandir itu lebih dari bodoh. Gitu ya, Pak Bukhari. Kalau bahasa Indonesianya bodoh, dungu. Apa? Dungu itu bahasa kasar itu. Alhamdulillah saya ada yang membela dengan kalimat dungu. Jadi dungu itu pun bahasa Sunda nama belegug sileupeung. Saya dikritik Bu ngaji di Barela, Ustaz bahasa itunya diganti ya. Jadi bukan belegug, belum pinter. Padahal sileupeung. Gitu ya. Nah, baik. Dalam pembukaan tadi saya sampaikan hadis, sering saya sampaikan hadis itu. Kalau ibu kita semua ingin menjadi orang yang paling utama dalam beribadah, tinggalkan semua yang haram. Yang haram dalam urusan akidah, satu syirik, khurafat atau khurafat berita bohong. Jadi agama itu campur aduk dengan berita bohong. Yang ketiga, tahayul, agama itu hayalan. Iman dan amal solehnya tidak dipelihara. Itu perusak akidah. Kemudian yang haram, yang haram dalam
Iya. Yang haram dalam urusan ibadah artinya bid'ah. Bid'ah itu adalah menambah atau mengurangi, mengatasnamakan ibadah. Urusan dunia seperti mikrofon, haji naik pesawat, dakwah melalui live streaming, itu urusan dunia. Perbanyaklah bid'ah. Kalau dulu mencari ikan hanya satu koja ada satu wadah kecil. Sekarang banyak teknologi. Teknologi urusan bid'ah, dalam urusan dunia silahkan. Kalau kita ingin disebut orang yang Quran Sunnah, tinggalkan bid'ah. Kalau disebut tauhid, tinggalkan yang syirik. Kalau ingin disebut orang baik, tinggalkan. Kalau ingin disebut orang baik, harus rela meninggalkan yang buruk. Nah, ini kita harus punya sikap yang tegas. Jangan seperti celana sontok. Tahu celana sontok? Disebut celana panjang, bukan disebut celana pendek, bukan. Tidak jelas pemadegan, tidak jelas pendirian. Itu sontok namanya. Pak Bukhari tahu sontok? Celana sampai lutut, sapotong. Nah, jadi manusia harus jelas. Negara kita kenapa tidak maju, tidak adil, tidak makmur? Karena masih memelihara yang haram. Licik, curang, korupsi, kolusi. Itu mah sudah jelas. Ya. Jadi rahasia rumah tangga, rahasia negara, kalau ingin utama, beres, maka tinggalkan yang haram. Ya, tinggalkan yang haram. Kenapa negara kita belum maju-maju? Ya tadi, korupsi, kolusi, nepotisme, apalagi sekarang dinasti. Ngeri. Pemajikana, anakna, minantuna. Tidak jadi masalah kalau memang caranya dengan cara yang benar. Tapi kalau caranya cara yang aji mumpung, ya. Ibu, banyak orang pintar di Indonesia sekarang menjadi tidak berguna sebab tidak punya kekuasaan. Kalau ingin punya kekuasaan harus menjadi seekor anjing penjilat. Lihatlah anjing-anjing penjilat sekarang. Profesor, doktor, insinyur. Menjilat kepada penguasa. Ustadz lagi yang menjilatnya. Naudzubillah min dzalik. Ayah ustadz penjilat? Wah ya. Haram, Bu. Tapi dalam urusan politik mah duka. Kalau saya mungkin ditawari cek sekarang, cek kosong 1 triliun. Jigana usah-usah ge dakwahna bakal jigana kieu ta jigana mah. Geus cicing ansor maneh ngomong wae cenah ta eusian cek. Itu 1 triliun jigana. Jadi kalau kita ingin menguji kesalehan seseorang, diuji dengan harta. Kalau diuji dengan harta dia lurus, selamat. Diuji dengan jabatan, lurus, selamat. Terakhir diuji dengan perempuan. Ujian laki-laki mah perempuan. Jadi kalau udah sekarang sama Teh Lina belum ada gelombang-gelombang perempuan lain, alhamdulillah. Hati-hati itu. Maju we usahana saeutik awewe penyakit laki begitu nya. Henteu teh acan. Aya moal acan. Sok ke maju deui. Sok usahana. Moal eta. Tingalikeun lagi begda. Serius Ibu, istri suami laki-laki diuji dengan perempuan. Hari nyandung mah jadi masalah, tapi kan bagi jamaah pengajian mah bermasalah. Sok ansor poligami. Yakin dah Ibu bakal mundur? Wah ngaji aing mah. Tetangganya nyari awewe gitu. Laras teh. Disebut tante poligami itu menyakiti perempuan. Sok pasti gitu. Komo bari jeung istri nu mana cenah? Gitu Ibu. Jadi laki-laki itu diuji dengan harta, tahta, wanita, betul. Sedang hijauan Bu? Kuota ya gitu. Oh heureuyna.
kuota mah da murah bu kuota 60.000 menang 30 giga sebulanan dibagi 3 ya itu Pak Bohori aya nama dah tos soleh dah tos segala di bareng sampean tos bareng rek nyandung teu kuat rek maksiat teu kaciri tak aya nama YouTubean we ngaos ya rek naon deui itu Pak Bohori tos kitu sok lamun di pasian jag-jag di pasian jag-jag waringkas soca bengras cepil jelas seueur atos jago mendaik ngaji di dia lege gue juga nanti ya tetap bersyukur bu bersyukur ya jadi syukur naon nyeri nyeri sampean namun jag-jag mah mau cicing di imah ya jadi Pak ya soleh ayeuna nama dahareupun batur ai keur duduaan mangger we dicarikan ya baborinya gitu. Jadi Pak ittaqil maharima jauhi yang haram itu sekarang berat itu. Menurut satu licik, menurut satu jujur. Silakan saja kalau licik katanya bawa ke MK, bawa ke Bawaslu. MK dan Bawaslunya sarwana, liarnya kan ngageringan hatenya atap mau maju-maju. Birokrasi di Indonesia paling ribet Indonesia. Nyieun KTP lila, nyieun naon deui sertifikat tanah lila. Sing horeng ibu kalau ibu ke BPN mau menguruskan sertifikat sendiri numpuk itu kerjasama dengan notaris-notaris. Yang didahulukan siapa? Urusan politik ya, politik terlalu jauh lah. Rumah tangga juga sama. Udah yang halal itu istri. Di luar istri haram. Saya yang halal di rumah siapa? Istri. Di luar istri saya haram meskipun menarik. Meskipun menarik. Garulis. Jigana hayangan ka urang. Jigana daikeun ku urang. Jigana teh padahal mah racun. Padahal mah naon? Racun. Gogoda ustad teh ibu. Ustad karek moyan seeutik gogoda ibu. Oh batena saya. Ya asli batena saya. Terus ibu. Hati-hati yang rumah tangga. Ibu juga sama suka tertarik dengan laki-laki lain. Masak bu? Itu normal. Serius. Itu normal. Resep teh kanu ngora kasep beunghar. Resep. Kabita teh kabita. Nahan teh tahu diri. Itu mah haram. Nu halal mah caroge urang sanajan geus dibeungkeut. Sanajan geus dibeungkeut gitu. Ya. Itu yang halal. Jadi kata guru saya, kenapa kerbau tidak pernah sakit perut? Sebab dia tidak pernah lupa bagiannya. Kerbau itu rumputnya matang mentah. Airnya mentah. Kalau rumput dan airnya dimasak, maka kebo itu akan sakit perut. Manusia juga begitu. Bagian yang halal, apabila berani coba-coba yang haram bermasalah. Termasuk iseng we abdi teh ngaheurian istri, iseng we. Macam-macam we ka istri batur. Padahal teh hubungan naon iseng unggul, iseng jadi masalah tuh. Kupun bojo teh nah cenah kunaon da tak udah ulah macam-macam. Ustaz Hanson ngalaman gitu, ngalaman. Curang period
Bisa moal iseng aya nama. Heureuy pada mah heueuy ya moal. Naon gituan. Mending nu halal. Saha nu halal teh Bu? Bojo urang. Ya, saha ibu nu halal teh? Caroge urang eta we. Abdi wae anu wenang poligami teu wani. Heureuy paling heureuy dipoto biasa ibu-ibu makan gitu beli rek ngaos ka dieu teh. Ustaz dipoto heula cicing geus burit cing teh burit. Geus siang bisi telat dipoto we hayo. Jamaah abdi kan seueur Bu, aya anu nyempengan wae. Pada geus kolot bareudanya. Maklum dan ini. Jika ieu mah nama mungkin yo daplok kasih kuring dikit tuh ke saya gitu. Dan warna kene ini mari ini mah abdi ge nya diantep we. Bae lah nama layanan naon beureuh. Ini ngaranna ge. Gitu tah gogoda da teh, gogoda. Termasuk ketika kita bekerja mencari yang halal, awas. Ketika yang halal ada yang haram. Oh iya mah haram meskipun banyak. Oh iya mah nipu meskipun enteng. Hati-hati. Jadi kalau kita ingin disebut orang yang paling utama beribadah, tinggalkan yang haram. Kalau doa kita ingin diijabah, tinggalkan yang haram. Saya waktu umroh tahun 2000, cuman negeri ini belum barokah karena masih praktek yang haram. Ibu ternyata ketika saya ngobrol dengan orang-orang di atas, ternyata licikna, curangna, sarakahna, ya dikritik temenang. Yang mengkritik Indonesia kewe dibahasna. Hiji heula ada. Kedua makan terjemahan atos. Kewe dirinci nama. Aya nama orang buka tanya jawab. Sabab katingali ku simkuring tos aya nu heuai. Ditahan-tahan ge anggar we si Rambai. Sok kasinggung abdi mah lamun keur pangaosan aya nu heuai. Jiga nitah eureun. Padahal memang tunduhnya. Da memang masa tunduh. Saya akan buka tanya jawab ya. Mudah-mudahan ibu semua yang hadir di sini termasuk Uda semua bapak-bapak bisa menjauhi yang haram meskipun belum 100% minimal sedikit lah. Kalau yang ditinggalkan yang haram semuanya memang untuk saat ini belum bisa, belum banyak. Kita terpaksa ini, terpaksa itu, terpaksa riswah. Tahu riswah Bu? Apa riswah? Suap. Bikin KTP yang harusnya 2 bulan jadi sehari. Bikin SIM yang harusnya diuji bolak-balik bisa lewat belakang. Dosa tuh? Dosa. Mahal. Terus kerja riswah. Pinjam ke bank riba. Namun tenginjem ke bank nu merek. Sok nanggut kausahaan sorma dibere. Dan tebukaeun mun ratusan juta puluhan miliar mah ai 5.000 mah nya aja we. Gitu ya punya belum bisa kita meninggalkan semua yang haram. Belum bisa. Gitu. Nah, kedua, ketiga, keempat, kelimanya tadi sudah diterjemahkan rinciannya engkewe. Saya akan buka tanya jawab dulu biar ibu heuainya bisa meminimalisir. Teu unggal menit teuing. Ngerelek heuai teh punya. Katami usum hujan. Ya, sebelum pertanyaan di sini ada pertanyaan di WA. Pertanyaannya, Ustadz tolong penjelasan pembagian zakat setelah sholat yang terikat waktu pembagiannya. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW menyebutkan, menerangkan melalui Abu Sa'id Al-Khudri, kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah yauma fitri sa'an min ta'amin. Kami para sahabat mengeluarkan zakat fitrah di zaman Rasulullah
pada hari raya Fitri berupa satu sok makanan. Hadis yang kedua riwayat Bukhari, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri qabla khurujin nas ila shalah. Nabi menyuruh mengeluarkan zakat fitri sebelum orang keluar ke tempat sholat Id. Hadis yang ketiga riwayat Ahmad, Muslim dan Nasa'i, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri qabla an tuaddi qabla khurujin nas ila shalah. Rasulullah menyuruh membayar zakat fitrah sebelum orang berangkat menunaikan sholat Id. Itu dalil-dalilnya. Gitu ya. Kalau setelah sholat Id itu sedekah biasa. Bagaimana sehari sebelum? Sama. Itu sedekah biasa. Bagaimana seminggu sebelum? Sama. Sehari dan 2 hari sebelum sholat Id hanya boleh dititipkan saja kepada penitipan lembaga amil zakat, silahkan ya. Itu untuk Pak Haji Iji yang menanyakan kapan waktu pembagian zakat fitrah. Ini pertanyaan klasik dan pasti ditanyakan lagi. Yang lain? Ya, Bu Lina dulu. Terus Ibu Lina, ibunya. Ayah naon, Bun? Iya. Oh, 10 ayat terakhir surat Ali Imran dibaca tetap setelah bangun tidur. Meskipun bulan Ramadan. Ya, meskipun bulan Ramadan. 10 ayat terakhir surat Ali Imran ketika bangun tidur, mengusap ke wajah dulu, kalau mau pipis dulu, kemudian keluar rumah melihat ke langit, masuk ke rumah gosok gigi dan sebagainya. Itu kebiasaan Rasulullah kalau bangun tidur di malam hari ya. Tapi kalau tidur siang hari tidak ada aturan harus atau disunahkan membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. ART dan pembantu rumah tangga. Ya, asisten ya. Ya, apakah kewajiban ini untuk zakat fitrahnya majikan atau memang dia bayar sendiri? Ya, zakat fitri adalah zakat nafsi, zakat pribadi tanpa melihat kaya miskin. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Dirinya sendiri. Bagaimana kalau majikan membayarkan? Boleh tidak? Boleh. Bahasanya jangan membayarkan itu. Nah, nih bibi nih uang, terserah mau dipakai apa, gitu ya. Seperti orang tua dibantu oleh anak, Pak ini ada uang, oleh orang tuanya digunakan untuk bayar zakat, silahkan. Jadi zakat fitri itu zakat nafsi, zakat yang tidak melihat kaya dan miskin. Makanya jangan heran. Sudah mengeluarkan zakat tapi dapat zakat lagi ya. Nah, artinya dia sudah bebas. Dia berhak lagi mendapatkan zakat dari sektor yang lain. Fakir, miskin. Bagaimana kalau dia tidak bisa sama sekali bayar zakat fitri? Sudah berdosa. Buktinya kalau ada ibu yang sedang hamil, bayi dalam kandungan wajib dikeluarkan zakat, padahal tidak mampu bayar. Siapa yang mampu bayarnya? Orang tua. Nah, ibu punya pembantu misalkan asisten rumah tangga, boleh dibayarkan sama ibu, boleh sama asisten rumah tangganya atau pembantunya. Begitu. Ada lagi? Ya, ini cucunya Pak Bukhari. Ustaz, bukan Pak. Gak apa-apa nyebut bapak juga. Nanya apa? Nanya kalau kita sikat gigi pada bulan Ramadan itu batal nggak Pak? Batal kalau pasta giginya dimakan. Jadi kalau gosok gigi di bulan Ramadan batal apabila pasta giginya Dimakan. dimakan.
Ada nggak mak. sengaja. Kalau nggak sengaja tidak batal. Gitu, ya. Gitu ngarah ke Jamendun. Rangerean punya kayaknya ngalamot cau. Kayaknya ngalamot cau. Cau pisang dilamot kayaknya ngan nanaona. Gitu. Termasuk di infus, apakah di infus membatalkan saum? Tidak, ngan nanaona di infus. Sedang arah kuat tong puasa. Hari mung leles. Nu puasa mah leles. Pararahang, garari. Puasa ngaranna kieu. Lamun aya nu puasa jag-jag sarareungit wadul. Bohong eta mah korban iklan. Pasta gigi 12 jam katanya bikin tidak bau mulut. Bohong. Kenapa bau mulut? Perut kosong. Sakumaha geulis kaset ge pahang sarua. Tak tong caket-caket tersaum. Jadi pertanyaannya tadi ya, pasta gigi tidak membatalkan, gosok gigi tidak membatalkan kecuali sengaja dimakan pasta giginya. Man moal aya da jelema gelo atuh nu dahar pasta gigi. Ya. Cadas mata tidak batal. Kan cenah masuk ke tenggorokan, kan lewatnya bukan mulut, yang disebut makan itu lewat mulut. Jadi kalau tetes mata tidak membatalkan saum. Sholat. Iya. Sholat taraweh. Taraweh. Yang bagusnya 4-4 atau yang 2-2. Kalau saya berkeyakinan taraweh itu 4-4-3. Hadisnya Aisyah dan terikat. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada yang tarawehnya 2-2-3, 2-2-1. Kalau saya berpendirian hadis Aisyah itu takkid, mengikat taraweh formasi 4-4. Jadi kalau saya nanti umroh di bulan Ramadan, jigana saya tidak akan ikut taraweh di Masjidil Haram karena terikat dengan pemahaman saya itu. Gimana tuh Ustaz? Teu kumaha. Cuma mengpeng di haram. Nah, itu mah bukan dalil. Mengpeng tahu mengpeng? Mengpeng di ya. Ya. Kalau saya tidak punya pendirian kan nggak benar ya. Nggak benar. Apa Bu tadi? Gimana? Bayar fidyah bagusnya sekarang. Dituntut boleh, sekaligus boleh. Boleh dengan makanan, boleh dengan uang, boleh dengan pakaian. Paman tato wa khairon bajuna dikasih. Saya double. Ya. Jadi ibadah maliyah Pak lebih banyak, lebih baik. Catatan kalau mampu, jangan memaksakan. Ada lagi? Ya Pak. Tarawih. Oh iya saya paham. Jadi kekurangan rakaat ya. Kekurangan rakaat seharusnya idealnya begitu dia salam langsung dia nambah. Enggak. Idealnya yang benernya. Tapi karena sedang sholat tarawih berjamaah, ikuti aja dulu sampai selesai. Begitu selesai kita nambah. Gimana? Betul. Jadi kalau kita ketinggalan rakaat, idealnya begitu salam kita nambah. Tapi karena kita sedang sholat berjamaah, ikuti aja dulu, bereskan. Begitu imam witir, selesai kita salam, kita berdiri. Nambah kekurangan tadi. Ya. Ada lagi? Ya, teh. Para rana sih teh. Witirnya ditunda.
Ya, karena kecapean, witirnya nanti di akhir malam, silahkan. Kalau sengaja Ustaz gimana? Nanti aja. Tidak ke masjid berarti ya, di rumah tidak apa-apa. Coba kalau ke masjid sekaligus aja, jangan ditunda-tunda. Tapi kalau tidak taraweh di masjid, di rumah boleh dicicil. Tapi kalau ke masjid mentong, bu, bisi kaboboan. Ya, Kalau tarawihnya di masjid terdekat 21 atau 23 rakaat. Kita ngikutinya 8 dulu, terus pindah aja ke 3. kalau saya jadi ibu, saya tidak akan sholat di situ. Udah aja di rumah. Karena saya punya prinsip 11. Katanya disebut orang yang tidak pernah ke taraweh ke masjid bodoh amat. Bodoh amat. Itu prinsip itu kan. Cenah tarawehna, oh saya harus menghargai dong. Bapak juga menghargai saya dong. Masa saya harus menghargai Bapak terus? Bapak juga menghargai saya dong. Jadi orang yang prinsipnya kuat jangan takut, dan dia akan menghargai kepada prinsip yang kuat. Jangan ingin semua dilakukan. Ketika taraweh 11 ikut 11. Ketika yang 1, 2, 3 ikut 2, 3. Itulah calana son tau. Ya, apa Bu? Waktunya diakhirkan silakan. Di akhir sebelum sholat subuh ya. Boleh. Taraweh. Ya, sepertiga malam. Umar bin Khattab melaksanakannya seperti itu di akhir malam. Cuma jangan membid'ahkan sholat taraweh di awal malam. Umar bin Khattab mah justru di akhir malam. Kuat di akhir malam berjamaah? Tidak akan kuat. Jarang yang kuat. Ya. Terus saya standar lah orang mah di awal malam, kecuali kalau ibu nanti pas seminggu sebelum lebaran pasti riweuhnya ada manawan dan sebagainya. Biasanya tarawehnya diakhirkan gitu. Ada lagi? Ya. Apa Dek? Minta diterangkan Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar itu pertanyaannya apa? Tolong jelaskan Lailatul Qadar. Tentang Lailatul Qadar. Gimana pertanyaannya? Apa itu Lailatul Qadar? Disuruh nenek. Gimana? Disuruh nenek. Gimana? Disuruh nenek. Disuruh nenek, siap. Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan. Malam kemuliaan di mana apabila seseorang pada malam itu beribadah, maka nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Supaya cepat, saya beri waktu 10 hari terakhir saja. Kalau tidak 10 hari terakhir, yang ganjilnya. Kalau yang ganjilnya tidak bisa, 1 malam saja. Yang ganjilnya tidak bisa, yang 1 malam aja. Syaratnya pada malam itu kita tidak banyak tidur, tapi begadang. Kalau bisa begadang, baca Quran, berdoa, itu aja. Apa cirinya? Tidak ada cirinya. Cuma itu perjalanan spiritual, pengalaman pribadi masing-masing. Kalau pada malam itu ibu dan bapak semangat ibadahnya meningkat dan tidak banyak tidur, berarti itulah Lailatul Qadar. Cuma Nabi merahasiakan, Allah merahasiakan. Carilah pada malam-malam ganjil. Gitu kan ya? Padahal dari 10 malam terakhir ya terus dicari. Maksud nama begitu akhir bulan Ramadan semakin semangat meninggalkan dosa. Dan tidak ada cirinya. Oh iya mah ciri menang Lailatul Qadar ya, beungeut nanti cerah gitu. Cahayaan, ngadak-ngadak glowing, tidak ada. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu urusan rahasia pribadi. Tong dibeja-beja, kabatur. Jangan dibilang-bilang kepada orang lain, udah saya nanti tadi malam kenapa ya merasakan ini ya, udah lebay itu. Naon ngaranna? Lebay. Tong dibeja-beja itu urusan
pribadi. Entong bijeun status na WA. Geuleuh. Lebay. Indahnya sepertiga malam. Mungkin ini Lailatul Qadar, lebay. Ya, lebay. Rahasia Bu, ibadah mana? Rahasia. Tidak ada yang tahu. Ibu jangan terpukau, terkesima gara-gara penampilan seseorang. Itu manipu. Abdi digamis ayeunanya jika orang Arab, janggotan, casing, kopea, jika nu heueuh. Tahu Ibu soleh? Saya nggak tahu. Yang tahu soleh saya pribadi dengan Allah. Saya juga tidak tahu Ibu ini orang soleh atau belum, atau lagi belajar soleh. Tidak ada yang tahu. Jangan mengukur seseorang kesolehan dari penampilan fisik. Gara-gara kerudungnya panjang tapi kesemet bujur gitu. Nah kebay, apakah sudah disebut orang soleh? Belum tentu. At-taqwa hahuna, kesolehan itu ada di sini. Gitu ya. Makanya Ramadan mengajarkan ibadah rahasia. Ramadan itu ibadah tanpa atribut, tanpa ciri. Tanpa ciri. Meskipun samalah ibu juga sekarang pakai pelembab bibir ya, minyak jalantah. Ketika beli pelembab bibir nu sagede kieu geuningan. Gosok-gosok minyak jalantah we urut goreng atau aku manteganya. Tapi tetap aja meskipun pakai pelembab anger we keringnya. Wajah pucat pasi panon selo anger we. Abdi oge diseger-seger anger leus. Ibu sanajan terus ibak tadi nganggo make up, nganggo lipstik, nganggo pelembab anger panonna mah celong. Da kurang darah. Engke maghrib seger namanya. Wah, seger maghrib. Ada lagi? Ayo, Bun. Atas tarawih, apa dibuka hongi sepertiga malam diniatkan subuh wudu atau nabi? Boleh. Sholat ya, Sa? Boleh. Jadi setelah ibu taraweh, karena sudah biasa sholat di tengah akhir malam, jadi jangan nganggur, menunggu nasi masak, menunggu hidangan masak. Ibu syukrul wudu, sholat 2 rakaat. Begitu batal, wudu lagi. Setelah wudu, sholat lagi 2 rakaat. Gitu. Boleh. Kan mengenai Iya, Pak Buhari. surat Al-Imran tadi harus keluar dulu gitu. Tidak harus, cuma Nabi kebiasaannya di luar sambil melihat langit. Kalau Pak Buhari rumahnya ada atap-atap, ada, kalau dalam istilah umum ada sunroof ya, ada sunroof. Tinggal we kaluhur. Kenapa Pak Nabi melihat ke langit? Sebab itu adalah untuk merendahkan, menundukkan keegoan dan kesombongan. Kalau Bapak Ibu ingin tidak sombong, sekali-kali melihat ke langit. Bacalah 10 ayat terakhir surat Al-Imran. Di sanalah kita akan merasa kita itu hina, kita itu rendah. Mau sombong, mau sok tinggal di langit. Serius Bu, serius. Tong ningali wae ka batur atuh. Ningalina ka langit. Langit itu adalah tidak jelas mana atapnya. Makhluk yang paling besar tanpa ujung adalah langit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lapisan. Jaraknya jauh. Dari langit ke satu, langit kedua itu jauh, 50.000 tahun. 50.000 tahun. Tidak terbayang ya? Jadi kalau ada orang yang sombong, coba belajarlah menatap ke langit tanpa ujung. Tapi nanti pada hari kiamat si langit itu digulung. Seperti menggulung karpet. Bagaimana? Wallahu a'lam, dacan ngalaman Nabi ya. Kewe orang lalajo. Ya. Ada lagi? Ya.
Pasar Baru. Ibu rumah di mana? Di sini. Sini ya kan. Ibu ke Pasar Baru merasa sapar tidak? Merasa sapar. Kalau merasa sapar boleh jamak qashar. Boleh. Enggak ada jarak dalam jamak qashar itu. Tergantung kebiasaan. Baik. Dulu pernah ditanyakan oleh Umar bin Khattab, bukankah sekarang sudah aman, santai, tidak ada kecemasan, ketakutan? Orang yang sedang perjalanan itu dapat sedekah. Ibu kalau sedang safar, terimalah sedekah dari Allah. Sedekah dari Allah di jamak qashar, tayamum boleh. Bahkan kalau memayahkan saum boleh buka. Gara-gara belanja capek teuing buka saum boleh ibu karena saparnya ya, karena saparnya, tapi lebar biasanya ya. Serius bu, saya dari rumah di Buah Batu ya, Buah Batu tadi ke Ramdan, dari Ramdan ke sini sapar bu, tapi capek kuat kayaknya saum. Cuman tadi nanti kalau saya sholat duhur di sini jamak qashar karena sedang safar. Jamak qashar dan tayamum di saat safar sedekah dari Allah. Hanya kedua, orang yang sedang safar disiksa. Kenapa disiksa? Perasaannya jauh dari keluarga. Gitu. Ya. Ada lagi? Sararepanya ke saum ya. Hebat. Cirina saum nu bener mah gitu, sarepa pararias. Padahal keur ibak mah tadinya seger punya. Pas sumping ke dia mah sepanya. Iya. Ada lagi? Tadi ibu saya ngaji Quran 2 jam. Ngetes ini dah. Wah, kok ngoprot kesan. Abdi masuk dadakan tuh minta tadarus tara di cirian. Pret. Langsung kan reuas cenah ngapalkeun teu naon. Ada lagi bu di sini? Yang tadi belajar bahasa Arab nanti Sabtu depan lanjutkan. Melongkat tong kasiniran ku abdi ya memang. Kenapa saya ngomong gitu? Karena saya gurunya belajar itu. Jadi kalau ada murid datang ke saya, Ustaz saya mau belajar nahwu sorof. Sok, tapi 5 kali seminggu bisa. Kalau seminggu sekali ditolak. Capek lah nurunkan ilmu, nurunkan kesan. Ustaz, lagi Ada lagi Pak Buhari apa? itu kebanyakan ya, terutama di kampung lah gitu, membagikan zakat fitrah itu 1 hari sebelum. Itu sedekah biasa. Iya, jadi 1 hari sebelum hari raya Id, zakat fitrah sudah dibagikan kepada mustahik. Itu Iya. pengkhianatan. itu kebanyakan tuh, Kecuali kalau diwakilkan, dititipkan gitu. titipkan wakil, tapi ijab kabul dulu. Iya. Udah nitip ya, karena bapak itu mudik. Titip sekarang, saya timbang terima dengan udah terima. Nah nanti ke dianya dikasihkan habis pulang mudik, silakan. Gitu. Jadi kalau sehari sebelum Idul Fitri sudah diberikan kepada mustahik, itu bukan zakat, sedekah biasa. Makanya pilihlah amil yang sesuai dengan aturan. Ya. Ada lagi? Mila lunggu ibu Sami. Lunggu. Sami kali hujan? Di subuh tadi hujan? Oh berarti ratanya. Apalagi Bu? Kami kepepet waktu tahajud, formasinya langsung tilu atau nabi 2 siji. Ya, kalau tahajud waktunya mendesak menjelang subuh. Kalau bisa 2-2-2-1. Kalau tidak bisa boleh 3 salam. 3 rakaat 1 kali salam. Boleh 2 rakaat tambah 1 rakaat. Marah teriuh mah langsung tilu. Kalau diukur nih, kira-kira 6 menit lagi menjelang waktu subuh, sudah aja 3 rakaat. Langsung aja gitu. 1 kali iya, salam.
Tapi tidak boleh ada duduk 2 tahiyat. Kalau duduk tahiyatnya 2 berarti menyerupai maghrib. Tidak boleh menyerupai maghrib. Gitu. Asok itu berenang muabun hari Ramadan berenang. Kan tarawih di masjid benernya. Oh di dia masjidnya udah 11. 11. Tepat itu. Oh dirinya mah 22 hiji nya milarian. Cuma 22 kan. Pak Buhari salat di mana? Darul Muhajir. 443. Iya. Oh Darul Muhajir. Umi Asri. Tahu saya. Di dia 22 hiji. 22 hiji tapi. Oh iya. Nah itu prinsip Pak. Bagus. Oh, naik mobil atau ya? Iya. Ya. Terakhir saya di Darul Muhajir tahun berapa ya lupa. Ada lagi Pak? Ada hadisnya sahih Pak. 221 sahih, 223 sahih. Cuma di luar bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan. Bebas. Sahih Pak. Cuma di bulan Ramadan itu 443. Nabi mah di rumah Isa. Itu prinsip saya ya. Setelah saya baca keterangan dari para ulama. Tapi kalau mereka kekeh 221 atau 223 saya menghormati. Untuk disebut mau diterima untuk. Mau diterima itu sah. Itu mah urusan prinsip, keyakinan ya. Keyakinan. Itu. Pak 221, 223. Oh Bapak 223. Tenang naon sok, asa aya puguh dari anak. Ustaz dalilnya Ustaz yang 22. Ada. Oh gitu. Oh gitu ya. 443 itu berdasarkan pertanyaan Abu Salamah kepada Aisyah. Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di Ramadan? Aisyah menjawab, makana Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asrata raka'atan fa yusolli arba'an summa yusolli arba'an summa yusolli salasan. Itu kata Aisyah, Nabi di bulan Ramadan tidak melebihi dari 11 rakaat sholatnya. 4 salam, 4 salam, 3 salam. Itu prinsip itu mah. Lalu kenapa Mekah Madinah itu 221? Tanyakeun ke Mekah. Nah Mekah mah bukan ukuran, ya. Gitu. Azan subuh kayak pakai hiru minan naum kan. Dan subuh juga pakai as-salatu khairum minan naum. Di Mekah ya bedug deh. Ya. Di Mekah ya kunut deh subuh. Ya. Ya, tapi kunut witir ada. Kunut witir ada di Mekah Madinah. Padahal hadisnya dhaif. Menurut penelitian para ulama, kunut witir hadisnya dhaif. Terus punya, terus terus ya. Ayah kene teh, ibu banget. Iya betul. Wa'arid anil jahilin aja. Berpalinglah dari orang bodoh. Kalau kita tidak bisa menegur, menghindar. Dan kita beristighfar. Dan tidak termasuk gibah Bu. Kalau saya sekarang membela yang hak, amar ma'ruf nahi munkar. Misalkan saya menyerang KPU nih sekarang. Namanya tidak gibah itu. Itu membela yang benar, amar ma'ruf nahi munkar. Beda amar ma'ruf nahi munkar dengan gibah. Kalau gibah itu hanya senang aja menjelek-jelekan orang, tidak ingin mengubah, tidak ingin menasehati. Itu gibah. Setiap saya ketemu dengan Pak Buhori, saya ngomongin udah terus, tanpa ada keinginan saya ingin menasehati udah.
tidak termasuk gibah ya kalau saya menasehati Uda, sudah dinasehati gitu. Tapi kalau saya tidak pernah menasehati Uda, kemudian saya menjelek-jelekan Uda di Pak Bukhari, dia ketemu, itu gibah. Kalau amar ma'ruf nahi munkar mah langsung tegur, udah jangan begitu dong, dinasehati. Cuma tidak semua orang berani menasehati, dan tidak setiap orang mau menerima nasihat. Itu Ibu ya, memang adalah gibah-gibah di bulan Ramadan, terutama dalam dunia politik ya. Disangkanya gibah itu, padahal tidak. Amar ma'ruf nahi. Saya baca tuh, oh ini KPU sedang diserang, disebutkan Menteri Agamanya. Menteri Agama, kan Ibu komentar nggak di Instagramnya? Komen dong. Komen, itu boleh, amar ma'ruf nahi munkar. Gitu. Emang saya setuju Bu, kalau pada bulan Ramadan speaker ketika sedang sholat tidak dikeluarkan. Setuju, supaya tidak mengganggu, betul. Setuju itu. Ya, dan aturiuh video gandeng ebat, kadang-kadang tahu ebat kebori. Ebat itu suka teralihkan. Ebat. Gitu Bu ya. Gibah dengan amar ma'ruf nahi munkar atau nasihat beda. Sudah ya? Pas jam 11 kurang 10 menit. Mudah-mudahan nanti Sabtu berikutnya kita bisa bertemu lagi kalau ada waktu ya. Pak Bukhari terima kasih yang telah mengundang saya, dan ibu-ibu juga terima kasih yang sudah hadir dan mau mendengar. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi nanti di surga. Amin. Ya. Sabtu depan ada ngaji enggak ya? Belum, nanti 2 minggu sekali. Udah minggu sekali ya? Iya, 2 minggu sekali. Biasanya beres ngaji kan saya diundang makan ke Pak Bukhari. Ya nama mau ke rumah Huda juga pernah saya makan, enak. Siapa yang belum meja muardi? Rumah Ina pernah. Nah, saya makan di rumah Ina. Ya pokoknya mah keanjanganku Ustadz mah semua juga pala ya, barokah cenah. Naon cenah? Barokah. Abdi nuju liren Bu, kana asin liren, kana jengkol liren, peuteuy liren, iya kewe sawah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan kepada pengatur acara. Jangan bubar Bu, belum ditutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Ansyarudin Ramdhani. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat dilaksanakan oleh kita semua. Amin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga acara pengajian ini mendapat syafaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.